Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan mahasiswa dimanapun Anda berada, masih di praktikum pemrograman berorientasi objek. Jadi praktikum keempat, ya, ini terkait dengan konstruktor dan destruktor ya, konstruktor dan destruktor. Nah, seperti yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, ya, perbedaan antara konstruktor dan destruktor ini memiliki perbedaan, yaitu biasanya konstruktor dipanggil di statik di awal, kemudian destruktor biasanya dipanggil setelah fungsi-fungsi lainnya selesai dieksekusi. Oke, baik, langsung saja untuk pembuatan konstruktor dan destruktor, ya, kita buat dengan nama file konstruktor, ya, destruktor.php. Ya, konstruktor dan destruktor. Oke, masih kita buka ya Sublime-nya, lalu exam-nya dijalankan. Jadi kita buatkan file baru dengan nama new file, ya, dengan save dulu dengan nama konstruktor destruktor.php. Bentar. Nah, gitu ya. Yang metode kita close dulu. Oke, setelah kita buat, ya, kita masukkan kodenya seperti biasa, PHP, kemudian kita masukkan kelasnya masih menggunakan kelas hewan. Untuk awal, lalu di sini kita akan coba isikan konstruktornya. Ya. Misalkan kita buatkan function underscore dua kali gitu ya. Kon konstruk ya, konstruk, kemudian kurung kurang buka, lalu kita echo. Nah, kalau di dalam konstruktor itu berbeda seperti function biasa. Ini nggak perlu dilakukan pemanggilan apa pemberian pemanggilan kembali. Ya, ini bisa langsung dieksekusi. Ya, contoh misalkan aku dipanggil pertama kali. Misalkan seperti ini. Sebenarnya nggak perlu pakai PHP EOL juga. Misalkan ini aja ya, kita running. Misalkan localhost slash apa kemarin pbo op. Ini ada error nih. Nah kan errornya di link 2. Link 2 ini ada error apa nih? Oh, ini nggak ada value ya di kelas itu. Sorry. Oke, coba kita, ya, titik koma. Di link 2 juga tidak ada titik koma. Oh iya, ngapain harus ada titik koma? Seperti ini ya. Oke, coba kita refresh. Nah, ini juga tidak bisa dijalankan ya konstruktor ini karena memang dia fungsinya memanggil mesin konstruktor
Artinya di sini juga harus kita tambahkan function lain. Oke, misalkan function berikutnya adalah bergerak. Ya, function biasa ya, ini function bergerak misalkan. Kalau buka, tutup. Nah, kemudian kita echo, kemudian kita aku dapat bergerak. Nah, kemudian berikutnya kita buatkan destruktornya. Shell destruct destructed. Ini ya cara nulisnya. Oke, echo lagi. Ini kalau ngetik aku dipanggil terakhir kali. Koma. Coba kalau kita running, jalan nggak? Pasti belum bisa deh. Nah, masih belum bisa ya. Oke, harus ada pengambilan nilai dari salah satunya. Ya. Oke. Nah, di sini disebutkan pada kode di atas kita tambahkan metode dengan nama constructor, destructor. Kemudian untuk metode tersebut jika tidak maka bukan dianggap constructor maupun destructor ya. Untuk konstruktor dari sini kita harus menggunakan nama metode tersebut. Ya, jika selain konstruktor atau destructor ya atau construct atau destruct berarti itu bukan metodenya konstruktor dan destructor. Ya berarti itu metode biasa seperti ini, gitu ya. Oke. Nah, lalu kita tambahkan objeknya. Berarti harus tetap ditambahkan objek, gitu ya. Harus ditambahkan objek. Ya, misalkan objek ini itu adalah untuk memanggil sini ya. Hmm. Tapi kalau ini kita echo di sini misalkan hmm, harus dibuat dulu ya. Cek, baru di sini kita tambahkan objek. Cek dengan nama sorry, bukan function. Dengan nama kucing. Sama dengan hewan harus pakai new. New hewan. Lalu di sini kalau buka tutup titik koma echo dollar harganya kucing value-nya kasih bergerak kalau buka tutup titik koma. Oke, nah nanti akan terpanggil seperti ini. Coba oke, nah, nah sintak error kucing min 19. Kucing ini apa kata dia tuh, ya kan tiba-tiba Anda bikin kucing, ya kan. Kucing ini adalah objek gitu, cuman cara peletakan objeknya benar nggak? Nah, cara peletakan objek itu harus di luar kelas ini. Nah, ini kan tutup kurung kelas ya. Dari sini
Coba. Nah, aku dipanggil pertama kali. Ini si konstruktor. Aku dapat bergerak. Ini adalah si function biasa. Aku dipanggil terakhir kali. Ini function berikutnya. Artinya, konstruktor ini nggak bisa kita panggil seperti ini. Misalkan, ya dipanggil seperti ini. Ini harus membutuhkan function lainnya, gitu ya. Atau misalkan kita gunakan di structure dan constructor, gitu kan. Gini, misalkan ini tidak bisa dipahami, gitu kan. Oh, ya ini tetap dia membutuhkan function lainnya, ya kan. Akan tetapi proses ini akan dieksekusi pertama kali sebelum function ini, ya kan. Dan function ini akan dituliskan terakhir setelah ini dilakukan eksekusi, atau bahasanya adalah penghapusan, ya kan. Function ini setelah eksekusi, gitu kan, itulah muncul di extract, gitu ya. Itu cara logik untuk pemanggilan si function constructor dan destructor. Oke. Oke, kalau misalkan saya kasih BR biar bagus Pak, silakan kasih di sini misalkan BR. Sini kasih BR juga, bebas. Yang penting ya Anda paham, gitu ya, maksud daripada constructor dan destructor ya. Oke, sampai di sini ya dulu terkait dengan penulisan script constructor dan destructor. Mudah-mudahan bermanfaat, dan intinya rekan mahasiswa pahami dulu konteksnya apa ya. Dan jika dipahami ya dengan script sederhana ini, mudah-mudahan rekan mahasiswa juga akan terbiasa, ya kan, dalam melakukan proses coding ya, berbasiskan pada object oriented program. Oke, terima kasih. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.